Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nailul Rahmawati dari kelas 11/7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan yang terakhir adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi sendiri ini juga diukur dengan menghitung perubahan tingkat presentasi perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya yaitu indeks harga konsumen atau biasa disebut dengan IHK, yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua ada indeks biaya hidup atau cost of living index. Nah, yang ketiga ada indeks harga produsen, yaitu adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Nah, ada banyak juga loh penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Contohnya yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan yang terakhir meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi atau biasa disebut dengan cost pull inflation. Nah, inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik dan upah buruh yang naik. Nah, yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inflasi akan bertambah parah juga loh apabila dibiarkan terus-menerus oleh suatu negara. Nah, inflasi ini juga dibedakan berdasarkan keparahannya, yaitu yang pertama dengan inflasi, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian dalam suatu negara. Jadi bisa dibilang inflasi ringan ini tuh belum terlalu parah untuk suatu negara. Yang kedua yaitu inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu ada inflasi tinggi. Nah, ini tuh inflasi yang paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Nah, yang terakhir yaitu ada inflasi sangat berat atau biasa disebut dengan hyperinflation. Nah, inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan oleh kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Selain penyebab, inflasi juga memiliki dampak loh, yaitu yang dampak inflasi terhadap pendapatan. Nah, inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya, inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, ada juga inflasi yang akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasanya naik. Yang kedua yaitu dampak inflasi terhadap minat. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi untuk tabungan. Nah, berikut adalah contoh-contoh inflasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat tinggi. Yang kedua, harga bahan pokok merangkak naik. Yang ketiga, turunnya daya beli masyarakat. Yang keempat, keterbatasan jumlah barang di pasar. Dan yang terakhir, permintaan masyarakat akan barang tertentu terus meningkat. Sekian penjelasan tentang inflasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.